Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Sabnanggreni, biasa dipanggil Bina. Nah, jadi Bina di sini bakal menjelaskan materi dari mata kuliah Psikologi Perkembangan mengenai perkembangan sosial. Nah, jadi perkembangan kognisi sosial ini berkaitan dengan bagaimana sih pemahaman anak tentang diri sendiri dan orang lain berubah seiring bertambahnya usia. Jadi sosial itu bukan hanya semata-mata tentang interaksi aja nih, tetapi juga tentang pemahaman diri kita sendiri. Yang pertama kita masuk ke perkembangan konsep diri. Sebagian besar ahli perkembangan percaya bahwa bayi itu mulai bisa membedakan diri mereka dari lingkungan eksternal selama 2 hingga 6 bulan pertama. Contohnya nih kayak misalnya ketika kita ke tempat orang lain yang memang dia memiliki bayi, pasti bayi tersebut kadang ada yang mau sama kita, kadang ada yang tidak mau gitu. Nah, itu adalah penyesuaian yang dihasilkan dari bayi tersebut. Ketika kita misalnya ingin menggendong bayi gitu kan, dia malah memberontak dan tidak mau karena mungkin adanya ketidaknyamanan tersebut. Dan yang kedua ada pada usia 18 hingga 24 bulan, balita itu menunjukkan pengenalan diri yang sebenarnya dan rasa akan dirinya saat ini, yang secara bertahap berkembang menjadi konsepsi tentang diri yang diperluas atau diri yang stabil dari waktu ke waktu. Jadi pada usia 18 hingga 24, balita itu menunjukkan pengenalan dirinya yang sebenarnya. Yang ketiga ada balita juga mengklasifikasi diri mereka sendiri berdasarkan dimensi yang signifikan secara sosial seperti usia dan juga jenis kelamin yang membentuk diri yang kategoris. Kita tahu bahwa ketika kita SD gitu ya, kayak misal contohnya Bina gitu. Ketika Bina masih kecil, Bina tuh mainnya sama anak-anak yang usia sama kayak Bina. Karena kalau misalnya Bina bermain dengan yang tidak seusia Bina tuh kurang cocok gitu. Jadi ketika Bina masih kecil, Bina tuh berteman dan bermain dengan teman-teman sebaya sama gitu umurnya, karena sefrekuensi kali ya. Dan adapun yang materi ketiga tentang harga diri. Nah, harga diri ini tentang kompeten evaluatif diri. Harga diri dimulai saat bayi membentuk model kerja diri yang positif atau negatif dari interaksi mereka dengan pengasuh. Jadi harga diri ini tentang evaluasi nih. Ketika kita memilih keluarga gitu ya, kita mempunyai asisten rumah tangga gitu. Nah, ketika bayi tersebut diasuh oleh pengasuh tersebut, itu akan terlihat nih, dan kita bisa mengevaluasi apa yang harus dievaluasi dari anak tersebut. Dan yang kedua ada pada usia 8 tahun, evaluasi diri anak menjadi refleksi bagaimana orang lain akan mengevaluasi kompetensi perilaku dan sosial mereka. Jadi pasti orang tuh akan mengevaluasi kita juga ketika kita melakukan salah ataupun yang lainnya. Jadi kita bisa mengevaluasi anak kita dengan evaluasi orang lain juga sebenarnya. Yang ketiga ada pada masa remaja, perasaan harga diri, relasional, daya tarik romantis, dan kualitas persahabatan dekat menjadi kontributor yang penting bagi harga diri global. Jadi kita memang pada masa remaja kan pasti kita mungkin memiliki pasangan ataupun sahabat, di mana itu berkontribusi besar bagi harga diri global kita. Yang keempat ada teman sebaya mempengaruhi harga diri satu sama lain melalui perbandingan sosial selama tahun-tahun sekolah dasar. Ketika kita berteman dengan orang sebaya, pasti kita banyak banget membandingkan antara diri kita dengan orang lain, sehingga itu dapat mempengaruhi harga diri kita, mempengaruhi value kita. Dan sebenarnya itu salah sih, karena membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kan
setiap orang tuh memiliki prosesnya masing-masing, memiliki jalan hidupnya masing-masing, sehingga kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan diri orang lain, karena itu dapat berdampak negatif kepada diri kita sendiri. Dan yang keempat, yaitu bagi remaja, faktor penentu harga diri yang paling kuat adalah hubungan dengan teman sebaya, teman dekat, dan calon pasangan romantis. Yang sudah tadi Bina sampaikan bahwa kontributor yang paling penting dan paling besar itu mencakup tentang pasangan, teman, dan juga teman sebaya. Selanjutnya ada pembentukan identitas. Nah, sebagai salah satu tugas remaja itu adalah membentuk identitas yang stabil. Kita tahu bahwa di zaman sekarang generasi Z gitu, banyak banget orang yang tidak mengenal identitasnya. Karena dulu pernah Bina tuh ditanya sama cutting gitu ya, kayak kamu tuh maunya apa, kerjanya ngapain. Nah, Bina sendiri nggak tahu apa yang Bina mau dan goals apa sih yang ingin dicapai gitu. Nah, dari situ kita tahu bahwa sebenarnya kita tuh krisis identitas karena kita tidak mengenal diri kita sendiri. Jadi tugas kita tuh sebagai remaja untuk membentuk identitas yang stabil sehingga kita bisa mencapai goals yang kita inginkan. Membangkitkan banyak remaja usia kuliah berkembang ke status moratorium, di mana mereka tuh bereksperimen untuk menemukan identitas dan akhirnya mencapai prestasi. Jadi kita juga harus mencari nih bagaimana sih identitas kita, bagaimana sih apa yang kita mau sehingga kita bisa mencapai prestasi tersebut. Ketiga, ada pembentukan identitas adalah proses yang tidak merata yang sering berlanjut hingga dewasa. Karena kan setiap fase tuh memiliki perkembangannya masing-masing. Jadi setiap fase membentuk identitas yang baru dan berkelanjutan. Dan yang ketiga ada hasil identitas yang sehat itu dipupuk oleh perkembangan kognitif oleh orang tua yang mendorong ekspresi diri individu dan oleh budaya yang mengharapkan remaja untuk menemukan jati diri mereka sendiri. Jadi orang tua tuh juga penting banget dalam perkembangan ataupun pembentukan identitas kita. Karena menurut Bina sendiri, kita tuh perlu banget mendapatkan evaluasi dari orang lain sehingga kita bisa nih menemukan, oh diri kita tuh begini, oh diri kita tuh begini. Jadi kita dapat membentuk identitas tersebut dari evaluasi-evaluasi yang ada pada diri kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perkembangan sosial, dimana ini sangat penting banget ya tentang perkembangan sosial ini, dari evaluasi dan juga pembentukan identitas. Dan kita juga bertugas untuk membentuk identitas yang stabil ya teman-teman. Mulai dari sekarang kita harus tahu nih apa sih goals kita, apa sih tujuan kita sehingga kita bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.